Sudah keras berbau Jawa Islam Jawa. Nah, dari rentetan saya keliling 7 provinsi, terus sampai ke Malang lagi, balik lagi ke Solo. Startnya dari mana? Awalnya saya dari Bali. Startnya dari Bali, Jawa Timur, kemudian ke Jabar sampai Gunung Salak, terus Banten sampai Laut Utara Banten, terus DKI, masuknya kan Kerajaan Jayakarta, karena Nusantara ini, Indonesia ini kan sebenarnya kan wahyu ke Prabonya kan Jayakarta, makanya masuknya DKI, Provinsi DKI. Habis itu ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu dari Banjarnegara sama Wonosobo, Dieng sampai Temanggung. Nah, Temanggung, kemudian ke Jogja. Jogja ngurusi kembali ke Malang. Ke Malang itu masuk Kerajaan Kanjuruan, Singosari, Tumapel, ya gitu. Jadi rentetannya itu mengarahnya pada Kerajaan Mataram kuno. Jadi pada era dulu, Mataram, Indonesia, Nusantara ini pernah mengalami kejayaan di era Mataram. Pada eranya Wangsa Sanjaya dengan Wangsa Sailendra. Jadi runtuhnya Kerajaan Mataram kuno dulu karena ada perebutan kekuasaan, ya kan? Lah, apa namanya, dulu kan berdirinya pertama Wangsa Sanjaya, yang kemudian disusul era Wangsa Sailendra. Nah, dari dua kerajaan, dua wangsa itu ada perbedaan. Ya, Sailendra menganut agama Buddha, sedangkan Sanjaya itu menganut Hindu. Lah, pada kepemimpinan Rakai Pikatan itu bersatulah ajaran Buddha dan Hindu ini menjadi Siwa Buddha. Nah, itu masa kejayaan. Jadi memang ada rentatannya dengan berdirinya Borobudur, Prambanan. Nah, itu Borobudur itu dulu kerajaannya Sailendra. Nah, jadi runtuhnya Mataram kuno itu akibat dari itu hampir sama kejadian kayak putra-putrinya Raden Wijaya yang akhirnya pertama diduduki Jaya Negara, terus kemudian direbut sama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ya, itu sama kejadian. Kalau di Mataram kuno, lah namanya Samaratungga itu kan anaknya Raja Indra yang mendirikan kerajaan Candi Borobudur, Wangsa Sailendra, raja pertama Wangsa Sailendra. Raja Indra punya anak Samaratungga, punya anak Pramodawardhani. Memang jadi pertama didirikan oleh Raja Indra, diteruskan oleh Samaratungga, diteruskan oleh Pramodawardhani. Waktu pendiriannya membangun Borobudur itu kan selama 100 tahun. Jadi itu diteruskan. Nah, pada saat Pramodawardhani inilah akhirnya Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani itu dari Wangsa Sailendra. Sedangkan Rakai Pikatan dari Trah Wangsa Sanjaya akhirnya menikah, dan kepemimpinan dari Sailendra atau Mataram kuno ini menjadi satu, dipimpin oleh yang namanya Rakai Pikatan. Akhirnya bersatulah ajaran itu menjadi Siwa Buddha. Jadi untuk merukunkan kembali, jadi saat eranya Rakai Pikatan ini dibangunlah kerajaan yang namanya Prambanan itu, berdirinya
Candi Prambanan. Oke. Tetapi sebelum didirikan Candi Prambanan itu Rakyat Pikatan membangunkan sebuah candi sebagai tanda cinta kasih pada Pramodawardhani, itu Candi Plaosan. Nah, sedangkan yang Candi Kalasan itu tempat pendarmaannya Dewi Tara. Dewi Tara itu ibunya Pramodawardhani. Jadi istrinya dari Samaratungga. Nah, terus Pramodawardhani kemudian di pendarmaannya ada di Candi Sojiwan. Jadi memang dari Candi Ijo, Kalasan, Plaosan, sama Sojiwan itu membentuk segitiga. Jadi Sojiwan itu berada di tengah-tengah dari 3 titik candi, dari Candi Ijo yang berada di daerah Gunung Kidul itu. Terus Kalasan sama Plaosan itu kalau digariskan itu nanti bisa dipaparkan ya, yang gambar dari saya itu dibentuk garis bahwa Candi Ijo di sisi selatan, Kalasan di sisi barat, Plaosan di sisi utara, dan tengahnya itu tepat berada di Sojiwan. Bisa dilihatkan itu. Bisa saya perlihatkan. Nah, dia membentuk segitiga garis imajiner ya, ya, itu sebenarnya yang bentuknya portal. segitiga dan tengahnya Candi Sojiwan. Iya. Oke. Ya. Nah, akhirnya Pramodawardhani kan punya adik. Nah, akhirnya nggak terima. Seharusnya kan anak laki-laki yang mendapat tahta ke Kaprajan atau raja lah gitu kan. Tetapi akhirnya kan Pramodawardhani yang mewakili dari Kaprajannya adalah suaminya, yaitu Rakyat Pikatan. Terus akhirnya si Jayadewata, apa saya lupa, saya adiknya Pramodawardhani itu sebenarnya Ratu Boko itu. Adik kandungnya Akhirnya diusir itu dari situ. Balaputra Dewa itu. Ya, Balaputra Dewa. Iya. Balaputra Dewa itu adiknya Pramodawardhani. Iya. Nah, itu ya Ratu Boko itu dia mendirikan kerajaan di Ratu Boko, kerajaan Boko itu. Nah, akhirnya kemudian Balaputra Dewa kembali ke Sriwijaya, bergelar sebagai Raja Sriwijaya yang ke-11. Akhirnya dia mendapat kekuatan dari sana. Ini nanti berkaitannya dengan Merapi. Rentetannya ke Merapi. Iya. Dilanjut nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi dari Balaputra Dewa ke Sriwijaya akhirnya menjabat sebagai Raja Sriwijaya ke-11. Akhirnya dia dapat kekuatan dari Sriwijaya. Akhirnya menyerang kembali sebagai rasa, istilahnya penyesalannya dia kan terhadap Rakyat Pikatan. Akhirnya menyerang kerajaannya Rakyat Pikatan yang ada di Prambanan itu. Nah, Prambanan kan sudah masuknya kan coraknya Siwa Buddha itu kan. Nah, akhirnya terjadi huru-hara peperangan sampai digantikan oleh Dyah Talitung. Diteruskan lagi sama siapa saya lupa. Nah, di saat runtuhnya mulai karena pertikaian saudara perebutan kekuasaan itu, Mataram mulai mengalami kemunduran. Ya, di saat kemunduran itu semakin kesana semakin menjadi, ditimpalah bencana besar yang namanya bencana Merapi. Merapi itu duluan sangat, ledakannya sangat luar biasa. Hingga akhirnya tahta itu diambil alih sama putranya Sanjaya, yaitu Empu Sendok. Nah, Empu Sendok kemudian memindahkan, akhirnya karena sudah terjadi kekacauan yang ada di Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah itu, tambah bencana alam dari Merapi, semua itu kejadiannya sangat besar sekali, Mahapralaya. Terjadilah Mahapralaya itu, akhirnya dipindahkan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur, yaitu daerah antara
Jombang sama Nganjuk sama Madiun sampai ke wilayah Batu Malang sama Empu Supo kalau Malangnya itu yang tetengernya itu ada di Candi Sondoriti Batu. Itu utusan dari Empu Sendok namanya Empu Supo. Nah akhirnya disitulah berdirinya kerajaan Medang. Nah Medang itu terpecah lagi menjadi kerajaan Kahuripan, terus kerajaan Jenggala akhirnya nurun ke Tumapel, Kahuripan nurunnya ke Kediri, sampai terjadilah peperangan lagi, terjadilah kerajaan Majapahit itu. Jadi memang semuanya itu rentetan dari terah turun temurun gitu kan, ribut terus masalah kekuasaan, belum nanti ditimpal oleh bencana alam. Nah ini istilahnya dulu eranya Mataram kuno itu kesejahteraannya itu karena selalu ada pendekatan dengan Merapi, karena Merapi itu punya di sana tuh ada penguasanya. Itu belakang itu kan Merapi kelihatan ini. Nah kurang adanya pendekatan dengan Merapi, akhirnya ya istilahnya ada kemurkaan dari Merapi itu, akhirnya meletus besar sampai mengalami keruntuhan dari kerajaan. Karena kerajaan Mataram kuno itu dulu tuh sangat gemah ripah Lorjinawi, penghasil padi yang luar biasa. Karena memang wilayah Prambanan dan sekitarnya itu penghasil padi yang luar biasa, hijau-hijau sampai sekarang pun masih kan, itu walaupun sudah banyak berkurang daripada tapi dulu sangat hijau sekali daerah situ, karena memang daerah wilayah Merapi itu kan dulu mesti subur kan, kalau kena lava itu kan pasti daerah menjadi subur daerah itu. Nah akhirnya itu sudah dipindahkan. Nah ini terjadi lagi di Mataram baru, Mataram sekarang, Mataram Islam saya. Dan ini sekarang juga Mataram condongnya ke Laut Selatan. Untuk ke Merapi istilahnya pengabdiannya ke. Nah ini Merapi akan murka lagi untuk yang kedua kalinya, untuk yang ditimpa oleh kerajaan Mataram. Pertama Mataram kuno atau Mataram lama, yang kedua Mataram baru ini Mataram Islam. Kurang ada pendekatan dengan Merapi, penguasa Merapi. Nah Merapi ini kan sebenarnya kan jadi memang dari Candi Sojiwan, dari Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Ijo itu ada rentetannya. Dan Candi Ijo itu adalah portal menuju dimensinya Gunung Api Purba. Karena memang keberadaan Candi Ijo itu di bawah lereng Gunung Api Purba yang ada di Gunung Kidul itu. Nah, puncaknya kan di Bukit Ngelanggeran. Nah, itu kemarin saya ritual di sana. Pas malam purnama. Jadi gini, memang Merapi ini akan istilahnya duwe gawe gede, punya hajat besar. Nah, dalam waktu dekat atau masih lama? Ya antara 1 sampai 3 tahun lagi. Bisa jadi secara fullnya itu kan 1 sampai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi lah. Tapi yang ini selama ini nanti akan aktif terus. Keaktifannya itu semakin bertambah hingga pada titik puncaknya. Karena memang itu juga bagian dari untuk membantu keseimbangan alam. Jadi dulu sebelum terciptanya Merapi, dulu kan ada di Gunung Jamur Dipa yang sekarang disebut Gunung Api Purba. Makanya sekarang sudah menjadi bebatuan. Dulu itu memang purbakala dari gunung berapi. Nah akhirnya setelah bermiliar-miliar tahun di sana sudah nggak aktif, akhirnya membatu demi untuk keseimbangan alam. Akhirnya arah dari lava itu dimunculkan di Merapi sini. Nah itu gunanya untuk
membantu keseimbangan alam. Jadi Merapi ini anak gunungnya Gunung Api Purba. Itu lokasinya masih di Itu sekitar Prambanan Jogja? ke selatan. Oh, Iya, Prambanan ke selatan naik terus. Itu gunungnya Arah itu Klaten. kalau dilihat dari Google Map. heeh. Nah, itu kalau dari foto satelit itu gunungnya bentuk setrisula. Jadi memang kejadiannya itu besok lebih besar daripada kejadian di Mataram kuno waktu kehancuran Mataram kuno. Nah, batas wilayahnya itu dari Kali Opak sama Kali Code. Code. Nggak ngerti lah Kali Code. Nah, dari Kali Opak, Kali Code, dan sini Merapi, itu kan berbentuk angka V. Nah, itulah nanti akan menyobek Pulau Jawa. Jadi turun ke bawah menjadi lautan. Jadi itu yang mendasari sampai Mas Tinus akhirnya melakukan Iya. perjalanan spiritual. Iya, karena memang karena bukan menangkap kap saya. menangkap akan adanya suatu beliau-beliau yang mahapralaya. jauh Ah, ya. Makanya kan itu hal yang terjadi itu terulang kembali. Iya. Makanya saya berkaitan berkeliling dari 7 candi itu, dari Candi Ijo pertama, Candi Kalasan, Candi Ijo, kemudian Plaosan, kemudian Sojiwan, terus diteruskan dari Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur. Nah, Candi Pawon ini adalah babat alasnya Wangsa Sailendra. Sebelum didirikan Mojopahit itu Pawon itu sudah ada. Awalnya sebelum itu, waktu itu Raja Indra sebelum mendirikan Borobudur. Akhirnya dibuatlah kerajaan yang namanya Borobudur. Borobudur itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga di situ adalah kerajaannya Sailendra. Dan di Candi Mendut itu adalah sebagai pusat dimensi untuk menembus angkasa. Jadi dengan kalau memasuki Candi Mendut itu bentuknya piramida, Pak. Atapnya itu bentuk piramida segitiga. Nah, itu dari sejak zamannya Yunani, Mesir, simbol piramida itu selalu ditujukan untuk menembus dimensi semesta. Dimensi bisa nyampe 7 sampai 9.